pagi, selamat malam, selamat siang, Mas Alek. Perkenalkan, kami dari kelompok Hara-Hara, yang dimana kali ini kami akan menjelaskan tentang Agrospay sebagai eh, proyek untuk teknik digital kami. Nah, sebelum kita masuk ke materi dan sebelum masuk ke proyek, sebelum masuk ke produknya, kali ini kita akan perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Busuk Setiawan dari TRMK NIM 2024 6035. Perkenalkan nama saya Udan Rusbianto, 2024-2025, Prodi TMKA. Perkenalkan nama saya Robi Suroswirat, NIM 2024-2036, prodi saya TMK. Nah, kali ini kita ingin menjelaskan latar belakangnya dulu. Kenapa kita kok memilih untuk membuat produk Agrospay ini? Karena proses penyemprotan dalam bidang pertanian masih banyak dilakukan secara manual, sehingga durasi dan jumlah penyemprotan sulit dikontrol secara konsisten. Nah, dari sini aja gitu kita berpikir, wah, ini gimana ya caranya kita bikin alat yang dimana itu biar bisa menyemprotkannya dengan konsisten. Sedangkan kalau kita pakai dalam bentuk manual, pasti akan sering terjadi yang namanya human error. Nah, selanjutnya, itu untuk mengatasi hal tersebut, dirancang sebuah sistem penyemprotan otomatis sederhana berbasis rangkaian elektronika menggunakan IC tanpa microcontroller. Sistem ini pun dibuat sebagai solusi sederhana untuk mengingatkan keteraturan proses sekaligus sebagai sarana pembelajaran dalam memahami konsep timer, counter, dan tampilan digital tanpa menggunakan microcontroller. Nah, jadi ini kita di sini itu full untuk kontrol tuh menggunakan IC. Jadinya kita nggak menggunakan mikro, seperti materi yang diajarin Mas Alek gitu. Nah, selanjutnya itu untuk batasan masalahnya. Dalam kita membuat apa namanya? Dalam kita membuat produk ini, itu masalahnya ke- sistem hanya menampilkan jumlah penyemprotan dalam rentang 0 sampai 9 digit pada zaman segmen. Karena di sini kan kita cuman pakai untuk tampilannya sendiri itu kita cuman pakai 7 segmen yang dimana itu 7 segmen itu bisa hanya menampilkan angka 0 sampai 9 saja. Nah, yang kedua, sistem tidak memiliki proteksi lanjutan seperti overcurrent, short circuit, atau fault detection. Nah, untuk keuntungannya dari produk ini itu ada tiga, yaitu menghemat energi, efisiensi kos, dan praktis. Nah, selanjutnya ini ada komponen pada sistem. Pertama ada 12 volt DC coil non-latching digunakan sebagai switching kontak NO dan NC, penyambung dan pemutus arus yang sebagai pengindikasi sensor water level mendeteksi air atau tidak. Terus ada IC555 digunakan sebagai timer untuk penyemprotan dengan kalkulasi rumus waktu. T sama dengan 1,1 kali R kali C. Dengan keterangan T sama dengan waktu output, R sebagai resistor, dan C sebagai kapasitor. Kemudian ada IC74LS90 digunakan sebagai alat counting atau penghitung yang disambungkan dengan sinyal input dari IC NE55 dan nantinya output disambungkan ke IC7448 sebagai decoder ke 7 segment. Nah, selanjutnya ada IC7448 lagi digunakan sebagai decoder yang disambungkan ke 7 segment sebagai output dan input. Kemudian ada 7 segment digunakan sebagai penampil angka counting dari beberapa kali sistem melakukan penyemprotan. Kemudian ada saklar, digunakan sebagai alat untuk menyalakan pompa motor untuk mengisi air. Nah, ini juga ada lampu sebagai indikator sistem. Kemudian ada push button digunakan sebagai alat untuk mengaktifkan penyemprotan. Ini juga ada sensor water level digunakan sebagai alat pendeteksi air, pupuk, pestisida. Sensor apakah sudah penuh atau habis. Ini ada juga power supply 12 volt dan 5 volt digunakan sebagai input dari sistem. Ada resistor berfungsi untuk mengatur besar arus yang mengalir ke kapasitor sehingga menentukan kecepatan pengisian kapasitor. Juga ada kapasitor berfungsi sebagai penyimpanan muatan listrik yang akan diisi
dan dikosongkan selama proses kerja IC NE555. Ini ada pompa digunakan sebagai alat untuk menyemprotkan air atau pupuk atau pestisida. Kemudian ada pipa digunakan untuk menyambungkan dari tandon ke penyemprotan. Ini ada centrifugal nozzle digunakan sebagai media untuk mengeluarkan air. Dan yang terakhir itu ada tandon itu sendiri digunakan sebagai penampung air, pupuk atau pestisida. Oke, flowchartnya itu untuk cara kerja utama itu hanya sebagai eh, penyemprot saja. Jadi ketika dipencet, dia akan menyemprot seperti itu. Dan juga ada proteksinya ketika tandon itu habis, dia nggak akan bisa eh, menyemprot. Oke, jadi langsung aja ke sistemnya. Ini ada desainnya seperti ini, ya. Kita langsung ke wiring diagram. Oke, ini langsung saja keluar. Kita masuk ke Proteus. Sebentar ya. Oke, kita masuk. Baik, ini tuh adalah untuk sistemnya. Jadi sistemnya itu semuanya sama sih. Tapi yang akan saya jelaskan itu ke satu dulu ya. Karena ini semua sistem sama dan saya copy dari satu sistem ini yang saya buat utama. Oke, jadi secara utama tuh kita running dulu ya. Oke, kita running, kita reset dulu, kita reset. Nah, untuk cara-cara kerja, itu nanti itu ada sensor batas bawah. Jadi sebagai pengindikasi, jadi ini tuh aktif. Jadi menandakan dia ada yang namanya itu air. Jadi ketika nggak ada air, dia nggak akan bisa mencet ya, nggak akan bisa nyala nih lihat, nggak akan bisa mencet di sini. Terus dia akan mutus. Jadi saya kasihkan coil itu sebagai dia NONC, jadi sebagai indikasi eh, dia nggak bisa nyemprot sama nyemprot gitu. Jadi saya pakai coil. Oke, kita aktifkan aja. Terus kita semprot. Nah, ini akan menyala sebagai penyemprotan, yaitu rumusnya tadi adalah 1,1 kali C kali R. Jadi ini sekitar 12 sampai 11 detik lah untuk cara penyemprotan biar konsisten dan juga kan dari metode lama kan dia nggak bisa konsisten secara penyemprotan juga kan. Oke, jadi ini langsung tertampil satu. Gitu ya. Terus ini juga ada reset. Dia di sini itu sebagai pengreset di bagian sini. Jadi jadi gunanya counter itu sebagai pengindikasi sehari itu dia menyemprot berapa kali gitu. Jadi dari petani pun bisa menghitung, oh jadi mungkin selama sebulan mereka itu bisa menyediakan pupuk segini, air segini gitu. Jadi dia bisa menyediakan. Oke, kita riset saja. Oke, kita jadi nol. Terus dan di sini ada yang namanya itu dia pengisi air. Jadi ini ada switch isi. Jadi ini bisa sebagai pengisi tangkinya. Oke, berarti kita switch saja. Oh, jadi ada sensor tanda atas ini. Jadi kita matikan dulu ya, karena dia kan kondisinya awalnya nggak penuh ya. Terus diisi lah ini. Nah, dia pengisi, jadi pompanya itu terisi. Jadi airnya tuh nanti tuh di bagian tandonnya itu dia ada yang namanya untuk pengisi air. Jadi gambarannya nanti tuh dia di bawah tandonnya itu ada pompa untuk nyedot ke bagian tangkinya seperti itu. Nah, ini ketika sudah sampai atas dia akan mati sendiri otomatis. Nah, seperti itu. Jadi satu sistem ini sama dengan sistem yang ini. Begitu. Kita membuatnya itu pakai 3 IC, IC NE55 sebagai timer, IC 74LS90 sebagai counter, dan ini 7445 7805 sebagai encoder ke 7 segment seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke PPT. Jadi seperti itu untuk cara kerjanya. Baik. Nah, sebelumnya aku mau nambahin yang diomongin Duda. Nah, untuk prosesnya sendiri ini kan ada tiga yang seperti yang dikatakan Duda. Yang ditunjukkan itu tadi air ya, Duda. Ya. Nah, cara sistem kerjanya itu hampir sama. Cuman yang membedakan ini untuk air yang tadi ditunjukkan Duda. Terus yang dua sisanya itu untuk pupuk sama pestisida. Nah, untuk tempatnya sendiri, secara desain, itu kalau kita bisa lihat ada tiga tandon di sini. Yang dimana ini bisa apa ya? Bisa multifungsi lah, bukan multifungsi. Bisa sesuai dengan kebutuhan. Entah itu pupuknya yang di tengah, entah itu air yang di kiri, entah itu pestisida yang di tengah apa yang di kanan. Itu nanti sesuai sama keinginan dari petaninya itu. Ya, Nah, ya, ya. ya, dan juga tuh pupuk sama
pestisidanya itu kita gunakan cair. Jadi ada pupuk cair Oh ya, juga. bener. Jadi semua yang kita gunakan di sini dari pupuk, pestisida sama air, ya air Hmm. air pasti cair, tapi untuk pupuk seperti yang dikatakan itu tadi, kita makainya nanti pupuk cair. Nah, saya kerjaan nanti itu nanti ketika nyemprot ini kalau bisa kita lihat itu ada pipa di sini, di kiri sama kanan sama tengah. Nah, itu nanti akan disemprot terus tanaman entah itu padi, entah itu jagung segala macam, ini nanti bakal kenanya merata gitu lah gara-gara tadi kita pakai yang namanya itu centrifugal nozzle gitu. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih Mas Alek atas waktunya. Masih Mas. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau tindakan kami yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jadi Terima kasih, Mas. Mas.